Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas kebijakan pemerintah untuk mengatasi dan memulihkan kendala ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kebijakan yang perlu diperhatikan pemerintah untuk memulihkan ekonomi adalah: yang pertama, peningkatan konsumsi dalam negeri. Salah satu penggerakan ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier efek yang signifikan. Yang kedua, peningkatan aktivitas dunia usaha. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian atau insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar rupiah, dan pemberian insentif pajak misalnya pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Untuk korporasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN. Menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas, atau padat karya. Ketiga, menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjadi stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Keempat, intervensi pemerintah dalam perekonomian. Untuk mengatasi kegagalan pasar atau market failure seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah intervensi pemerintah secara langsung dan tidak langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum atau floor price dan kebijakan penetapan harga maksimum atau ceiling price. A. Intervensi pemerintah secara langsung. Penetapan harga minimum atau floor price. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya, harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak atau orang atau pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal, yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui bulog atau badan usaha logistik, kemudian didistribusikan ke pasar. Penetapan harga maksimum atau ceiling price. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi atau HET yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Penjualan tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan di apotik, harga BBM, dan tarif angkutan dan transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api, dan tarif taksi per kilometer. Intervensi pemerintah secara tidak langsung. Penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor.
Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. Adapun proses penetapan pajak dapat dilihat sebagai berikut. Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.